Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris, NPM 20 10 10 30 10 112. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mata kuliah dari Politik, HAM, dan Demokrasi. Di sini saya mengambil materi dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah di mana semua hal sudah dapatkan semenjak seorang berada dalam kandungan. Kemudian ada ciri-ciri HAM, yaitu yang pertama bersifat hakiki. Hak selalu dipegang oleh manusia sehingga tidak bisa direbut. Yang kedua, ada hak universal. Hak asasi manusia berlaku di mana saja tanpa memandang perbedaan wilayah, suku, atau ras. Yang ketiga, ada HAM bersifat tetap. Hak yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Hak yang maksud dari hak yang tidak boleh diambil oleh siapapun adalah hak yang sudah tertanam pada diri kita semua, yang tidak bisa dikelompokkan atau dibagi dengan orang-orang lain. Kemudian ada hak yang bersifat yang tidak bisa dibagi. Maksud dari hak yang tidak bisa dapat dibagi adalah hak yang dimana terlahir pada diri kita sendiri, yang tidak bisa dapat atau dikelompokkan dengan orang-orang lain. Hanya itulah adalah hak yang dimaksud dengan hak pribadi. Kemudian ada hak kewajiban, di mana hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Yang kewajiban sesuatu yang wajib dilaksanakan. Contoh kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia membayar pajak. Kita setiap masyarakat Indonesia wajib membayar pajak dalam hal apapun, ataupun pajak kendaraan maupun pajak yaitu pajak dari perkantoran. Kalau misalnya kita adalah pegawai negeri sipil ataupun pengusaha, yaitu dan membela negara. Kemudian contoh hak kita yaitu berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum, berhak memeluk agama yang diyakini oleh sebagainya, yaitu hak memeluk agama, yaitu misalnya seperti agama Islam. Kita sebagai umat Islam dengan memeluk agamanya sendiri, kita harus bertoleransi kepada yang memeluk agama lain. Kita tidak boleh membedakan negara mana itu negara Hindu kah, Kristen, atau negara atau agama Hindu. Kita harus bersifat toleransi sebagaimana disebutkan dalam Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Karena kita tidak boleh membedakan mana agama ini, agama itu. Asal kita tidak melanggar agama tersebut, kita bebas berlakuan baik. Ada juga hak negatif, yaitu positif adalah pemenuhan hak yang memerlukan campur tangan orang lain, dan hak negatif pemenuhan hak yang tidak memerlukan campuran tangan dari orang lain. Sifat hak negatif yaitu absolut, yang mana kewajiban harus dipatuhi kapan saja, di mana saja. Sedangkan sifat hak positif kondisional, di mana kewajiban yang harus dipatuhi dalam kondisi tertentu. Yang disebut dengan hak positif adalah hak yang harus memerlukan campur tangan orang lain mestinya, yaitu seperti bantuan orang lain. Kemudian hak negatif. Hak negatif ini lebih ke masalah pribadi kita atau masalah keluarga yang mungkin tidak perlu dicampur tangan orang lain. Sebagaimana dalam hak misalnya kita broken home, tidak perlu ada campur tangan dari orang lain, karena itu menjadi aib bagi kita sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.